Ya, Pak, mengenai ini Pak, pengukuhan ini Pak dari pengukuhan ini sebenarnya ini adalah kegiatan yang ke-16 dari Dewan Sengketa Indonesia dan khusus untuk di Jawa Timur ini yang kedua. Jadi ada sekitar 50-an mediator atau panel ahli yang kita ambil sumpah dan juga kita lantik. Mudah-mudahan teman-teman mediator ini dapat mendaftarkan diri sebagai mediator dan hakim di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Karena sertifikat yang mereka miliki adalah sertifikat yang diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. anggotanya sendiri Pak? Anggota kita kalau untuk mediator ada 1.246 orang untuk mediator di seluruh Indonesia. Kalau untuk adjudikator ada sekitar 80 orang. Untuk konsiliator ada sekitar 40 orang. Kemudian arbiter ada 280 orang dan praktisi Dewan Sengketa ada 125 orang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan pengukuhan di Jawa Timur nih Pak, dari pusat sendiri harapannya gimana sih Pak? Harapan kami teman-teman ini dapat semuanya terdaftar dan diterima oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur sebagai mediator non hakim. Jadi mereka nanti bisa ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara di dalam pengadilan. Kemudian yang kedua, teman-teman mediator ini juga dapat membuka layanan mediasi perseorangan atau individu. Jadi mereka juga bisa nanti ketika masyarakat membutuhkan bantuan mereka sebagai mediator, masyarakat bisa datang ke mediator yang bersangkutan. Yang ketiga, Dewan Sengketa Indonesia sebagai lembaga yang memberikan layanan alternatif penyelesaian sengketa, layanan jasa mediasi, adjudikasi, konsiliasi, dan arbitrase yang juga menerima permohonan untuk penyelesaian sengketa. Apabila nanti ada permohonan yang masuk, kita akan memberi penugasan juga kepada mediator-mediator. Kalau nanti masalahnya itu ada di Jawa Timur, maka kita akan tugaskan teman-teman mediator yang domisilinya di Jawa Timur. Demikian. Untuk masyarakat yang belum tahu Pak, mungkin akses apa saja yang bisa di mediator? Untuk masyarakat yang belum tahu dapat mengakses laman website Dewan Sengketa Indonesia, website resmi dewansengketa.id. Jadi di situ ada nomor telepon, ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau di Google search saja Dewan Sengketa Indonesia, maka akan muncul alamat maupun nomor kontak Dewan Sengketa Indonesia. Khusus untuk masyarakat yang di Jawa Timur itu dapat nanti menghubungi Bapak Bambang Sugeng selaku Ketua Dewan Sengketa Indonesia Jawa Timur, yang juga beliau sehari-hari juga sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, juga sebagai Ketua BPSK Kota Surabaya, dan juga ada Mas Anandio Susetyo serta beberapa pengurus lainnya. Manfaatnya sebenarnya masyarakat selain dapat selain selama ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk yang perdata ataupun penyelesaian perkara pidana melalui kepolisian dan kejaksaan, manfaat bagi masyarakat adalah sebelum perkara perdata itu masuk ke pengadilan, masyarakat memiliki alternatif penyelesaian. Daripada ke pengadilan prosesnya lama, ribet, banyak waktu yang dikeluarkan, lebih baik menggunakan mediator terlebih dahulu, karena asumsi masyarakat yang selama ini menggunakan mediator itu bertele-tele, tidak berkekuatan hukum tetap, nanti ke depan putusannya nggak bisa, kesepakatannya nggak bisa dilaksanakan dan membuang biaya, itu nggak benar. Karena kalau masyarakat yang ada masalah kemudian menggunakan jasa mediator, kemudian ada kesepakatan perdamaian yang dihasilkan, maka hasil kesepakatan perdamaian itu dapat berkekuatan hukum tetap, bersifat final dan mengikat para pihak apabila kemudian para pihak mengajukan yang namanya gugatan untuk memperoleh putusan damai dari pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat. Jadi lebih cepat dia proses penyelesaiannya. Biaya Pak? Kalau biaya memang kita Dewan Sengketa Indonesia ini kan lembaga profesional yang menyediakan layanan alternatif penyelesaian sengketa. Biaya kita kalau menilai kerugian di atas 10 juta, maksimal 10 juta, kita itu gratis. Pro bono, gratis, masyarakat gratis. Tapi kalau misalnya sengketa-sengketa yang ada nilai ekonomisnya itu bervariasi. Misalnya kalau
nilai kerugiannya 10.100.000 sampai 50 juta, biaya untuk mediasinya hanya 3.500.000. Seperti itu. Kalau kerugiannya 50 juta 100.000 sampai 100 juta, biaya mediasinya 7.500.000. Nah, seperti itu. Jadi ada biaya memang yang dibebankan kepada para pihak. Di situ nanti semua termasuk biaya untuk memfasilitasi pertemuan, ada sekitar 7 kali pertemuan, kemudian biaya snack, biaya makan minum selama pertemuan, biaya teman-teman tenaga administrasi yang membantu proses mediasi itu, termasuk nanti kalau masyarakat atau para pihak itu meminta untuk dikuatkan hasil kesepakatan damai itu ke pengadilan negeri, tentu itu juga sudah termasuk biaya di dalamnya. Demikian. Tapi yang dilantik Kan orang lah, ada 50 orang. Seluruh Jawa Timur ini yang kedua. Di Jawa Timur sendiri sebelumnya di Agustus 2022 kita ada melantik sekitar 35 orang. Jadi dengan ini sekitar 80 orang. Sedangkan dari Dewan Sengketa Indonesia dengan luas wilayah geografis Jawa Timur yang terdiri dari lebih kurang 35 kabupaten kota dan ada sekitar 48 pengadilan negeri atau pengadilan agama di Jawa Timur, maka sebenarnya kebutuhan ideal, kebutuhan minimal mediator non hakim di Provinsi Jawa Timur itu minimal sekitar 800 orang. Dan kita baru bisa menyediakan 80 orang. Jadi masih jauh memang dari kebutuhan dari sisi kuantitas. Jadi makanya Dewan Sengketa Indonesia akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan perguruan tinggi hukum, advokat dan profesi hukum yang lain dalam rangka untuk memberikan pelatihan sertifikasi mediator agar memenuhi minimal kuota minimal itu 800 orang mediator di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur. Jadi dengan adanya 800 mediator itu sekitar satu pengadilan itu minimal ada sekitar 20 orang mediator. Satu pengadilan negeri atau satu pengadilan agama. Ini tentu dirasa sudah cukup lah, minimum memberikan bantuan layanan kepada masyarakat. Persyaratannya itu boleh tidak berijazah. Jadi masyarakat di desa, misalnya kepala desa atau aparatur desa yang tidak berijazah sarjana boleh ikut pelatihan ini menjadi mediator, dan dia nanti akan menjadi mediator yang terdaftar di Dewan Sengketa Indonesia. Nah, tetapi kalau menjadi mediator non hakim ke pengadilan negeri atau pengadilan agama, persyaratan minimal itu yang pertama harus sarjana S1, yang kedua pernah mengikuti pelatihan yang sertifikatnya diterbitkan oleh lembaga bikat mediasi yang terakreditasi Mahkamah Agung. Nah, itu persyaratan. Kemudian melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, pas foto, NPWP, fotokopi KTP. Demikian persyaratan. Melalui sosial media, kita sering melaksanakan webinar-webinar melalui kanal-kanal YouTube. Kemudian prosesi penandatanganan fakta integritas, pengambilan sumpah dan pelantikan profesi ini sebenarnya merupakan bentuk sosialisasi, karena pada hari ini kita sebenarnya mengundang semua stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Timur, Forkopimda provinsi maupun kabupaten kota, karena mitra daripada teman-teman mediator ini nanti adalah pemerintah daerah, kemudian penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian maupun kejaksaan, khususnya untuk tindak pidana dalam rangka penyelesaian melalui pola keadilan restoratif justice, keadilan restoratif itu teman-teman mediator harus berkoordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan. Nah, di tingkat Polda, provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, bahkan kalau bisa sampai ke tingkat polsek-polsek, bagian yang paling kecil. Di situ sebenarnya sumber masalah yang sering terjadi. Masyarakat banyak menghadapi masalah di tingkat-tingkat polsek dan di tingkat desa. Dan terakhir, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis bahwa Dewan Sengketa Indonesia sedang mengupayakan satu pola pendampingan percontohan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa diduplikasi di Jawa Timur, di mana kami mendorong, melobi, bekerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, di mana mereka menyediakan satu ruang mediasi di kantor camat. Jadi ada kantor camat yang nanti akan satu ruangan diubah sedemikian rupa menjadi ruang mediasi seperti di pengadilan. Jadi ketika nanti ada sengketa dari masyarakat yang ada di wilayah kecamatan itu, maka mediator-mediator kami akan datang ke ruang mediasi yang ada disediakan di kantor camat tersebut, sehingga ini akan meminimalisir biaya dari sisi ruangan dan lokasi. Nah, dan ini akan juga memudahkan masyarakat desa untuk mengakses para mediator karena sudah ada ruang mediasi di kantor camat. Nah, kami mendorong memang di seluruh Indonesia suatu saat
kantor-kantor camat itu dapat menyediakan ruang mediasi. Rumah Jas RJ. Mediasi di luar pengadilan, baik perseorangan ataupun nanti memperoleh penugasan dari Dewan Sengketa Indonesia. Karena perlu saya sampaikan kepada hadirin Bapak Ibu semua, Dewan Sengketa Indonesia berdiri pada bulan Juli 2021 yang lalu dan memfokuskan diri memberikan layanan alternatif penyelesaian sengketa sama seperti lembaga mediasi atau arbitrase lainnya yang sebelumnya lebih dahulu berdiri. Jadi kami juga menerima permohonan mediasi, adjudikasi, konsiliasi maupun sidang arbitrase dan juga memberikan penugasan untuk praktisi Dewan Sengketa khusus untuk kepada teman-teman mediator, adjudikator, konsiliator, arbiter maupun praktisi Dewan Sengketa. Nah, ini yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk profesi konsiliator maupun adjudikator kebetulan kali ini tidak ada di Surabaya. Kemudian untuk konsiliator hanya ada satu aturan tentang konsiliator, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, bahwa di tahap tripartit para pihak boleh memilih mediator hubungan industrial atau konsiliator hubungan industrial. Nah, kami khusus untuk konsiliator hubungan industrial sudah pernah berkoordinasi dengan Ibu Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial di Kementerian Tenaga Kerja bahwa sengketa hubungan industrial. Nah, kemudian selanjutnya untuk arbiter, kami Bapak Ibu sampai hari ini melaksanakan pendidikan dan pelatihan beracara sebagai arbiter di lembaga-lembaga arbitrase komersial internasional seperti di SIA, Singapura, di Hong Kong. Itu memang kita sarankan mengikuti pelatihan sertifikasi arbitrase dari CIAP London yang kita lakukan secara reguler. Dari tahun 2021 bulan Juli sampai hari ini, Dewan Sengketa Indonesia bersama dengan Institut Pengadilan Publik Indonesia telah menyelenggarakan pendidikan pelatihan di bidang alternatif penyelesaian sengketa, dan sampai hari ini kita sudah memiliki 1.246 mediator, Pak, yang bersertifikat. 1.246 mediator dan 70%, mayoritas 70% dari 1.246 tersebut sudah terdaftar sebagai mediator non hakim di pengadilan yang paling ujung, Pengadilan Negeri Sabang, sampai di Pengadilan Negeri di Merauke. Nah, memang dari hasil kajian dan observasi kami, keberadaan mediator di dalam pengadilan dari sisi kuantitas memang masih dirasa kurang, dan mudah-mudahan ke depan banyak minat dari para lulusan-lulusan perguruan tinggi untuk menekuni salah satu profesi hukum yang ternyata sangat menjanjikan, Pak. Misi tangannya, Pak. 1, 2, lagi 1, 2, lagi 1, 2, senyum.